Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan, kita kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Renungan harian yang sudah bisa dengar pada pagi hari ini. Hari ini kita tetap bicara tentang Yudas, pasal pertama ayat yang ke-21 yang berkata, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Bagian yang kedua di ayat ini adalah menantikan rahmat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, menanti ada sesuatu yang membosankan. Tapi hari ini ada satu bagian atau yang kita tahu di saat kita menanti, banyak orang mengalihkan perhatiannya dengan sebuah benda kecil yang bernama gadget. Dan disitulah mereka menanti sesuatu dengan ditemani oleh gadget ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa disadari bahwa waktu-waktu itu habis hanya untuk sesuatu yang maya. Orang bangga mempunyai ribuan follower, tapi tanpa disadari mungkin dia tidak memiliki teman sejati. Dan pagi ini kita melihat ada bagian yang perlu kita kerjakan di saat kita menanti akan rahmat Tuhan. Apa itu rahmat? Rahmat adalah sebuah keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesulitan, dan kita bisa mengalami kebebasan dari kesulitan itu, atau berkat dari kesulitan itu, itulah yang disebut dengan rahmat. Lalu apa yang kita perlu buat ketika kita menanti rahmat Tuhan? Ada satu kisah yang ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-29 sampai 30. Ini kisah seorang yang bernama Simeon. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Seorang hamba Tuhan dia berkata, "Aku siap pergi karena dengan damai sejahtera karena mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Mata daripada Simeon telah melihat yang disebut dengan rahmat Tuhan. Walaupun di usia yang lanjut, dia telah melihat rahmat Tuhan. Apa yang Simeon buat saat dia menanti rahmat Tuhan itu? Dan kita akan belajar dari situ, dan kita akan coba dalam hidup di tengah-tengah kesulitan ini, kita belajar menanti rahmat Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Simeon lakukan? Di Lukas 2 ayat yang 25 dikatakan, "Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menanti penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya." Hal yang pertama kita bicara tentang yang namanya Simeon. Simeon itu artinya mendengar atau dengar-dengaran. Saat kita menanti, kita butuh yang disebut dengan dengar-dengaran atau mendengar secara benar. Saudara pernah di satu tempat atau di airport, saudara sedang menanti pesawat saudara, apa yang saudara perhatikan? Pasti saudara siap menyendengkan telinga untuk mendengar berita tentang kapan atau jam berapa pesawat sudah ready untuk berangkat atau tidak. Kalau saudara tidak bisa mendengar dengan baik, pasti saudara akan tertinggal. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini yang saudara miliki adalah saudara harus menjadi orang yang sanggup mendengar akan suara Tuhan. Belajar mendengar, menjadi orang yang dengar-dengaran akan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, dikatakan Simeon bukan seorang yang artinya mendengar, tapi dikatakan ia seorang yang benar. Dalam saat kita menanti akan rahmat Tuhan, ada bagian yang saudara mesti harus miliki dalam hidup ini, yaitu yang disebut dengan benar. Benar di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, dari mana kita bisa benar? Seringkali kita dijatuh bangun dan lain sebagainya. Alkitab berkata,
Di dalam Roma 3 ayat yang 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap kita, saudara dan saya, telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada rahmat yang Tuhan berikan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kita ini adalah orang yang dibenarkan. Kita boleh dengar-dengaran akan Tuhan, dan kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh karena kematian Yesus Kristus di Kalvari. Jadi saudara kasih Tuhan, di saat kita menanti Tuhan, rahmat yang Tuhan berikan, kita harus sendengkan telinga rohani kita. Dan kita adalah orang yang tetap tinggal di dalam kasih-Nya, di dalam kematian Kristus di Kalvari yang membenarkan kita. Yang berikutnya yang saudara harus hidupi dalam hidup ini sedang menanti rahmat Tuhan adalah hidup saleh, saudaraku. Saleh itu bicara tentang sebuah kehidupan yang beribadah. Tapi ibadah yang kita miliki bukan sekedar kita datang ke gereja, tapi yang dimaksud adalah ibadah yang benar. Tubuh kita ibadah, hati kita ibadah, supaya kita tidak seperti orang Farisi yang hatinya itu kotor dan tubuhnya ini rasanya seperti orang yang beribadah. Dikatakan dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi setiap kita harus ibadah secara benar. Hati kita ibadah, tubuh kita ibadah. Hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tubuh kita juga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tubuh kita ke gereja, hati kita pun ada di gereja. Itu yang disebut dengan orang saleh. Hal yang berikutnya, saat kita menanti Tuhan, dikatakan Roh Kudus di atasnya. Ada pengurapan tetap di dalam naungan Roh Kudus. Tetap ada dalam koridor perlindungan daripada Roh Kudus. Itu yang harus terjadi saat saudara menanti akan rahmat Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan dalam Lukas 2 ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Mereka datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Artinya, Simeon adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar diurapi, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah dalam kehidupan saudara pada hari ini, saat saudara menanti rahmat Tuhan, bukan saudara menanti dengan bermain gadget, game, dan lain sebagainya, lihat film-film yang sepanjang hari, tapi buatlah saudara telinga rohani, saudara boleh mendengar, menjadi orang yang dengar-dengaran. Saudara boleh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara boleh orang yang saleh di hadapan Tuhan. Saudara ada orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara kasih Tuhan, saudara akan bisa melihat rahmat Tuhan yang datang dalam hidupmu. Dan saudara berkata, biarlah aku pergi dengan damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Sesawi